Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas belah ketupat dan layang-layang. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat mengikuti penjelasan dalam video berikut ini. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas luas dan keliling bangun datar, yaitu belah ketupat. Indikator pembelajaran kita yang pertama menyebutkan ciri-ciri belah ketupat, yang kedua menghitung luas belah ketupat, dan yang ketiga menghitung keliling belah ketupat. Kita akan mempelajari ciri-ciri belah ketupat. Yang pertama, belah ketupat memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Sisi-sisi dari belah ketupat adalah sisi AB, kemudian sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Sementara sudut-sudut dari belah ketupat adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ciri-ciri belah ketupat yang kedua, mempunyai sisi-sisi yang sama panjang. Kita perhatikan kembali belah ketupat ABCD. Belah ketupat ini memiliki sisi 4 dan keempat-empatnya ukurannya adalah sama. Jadi sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi AD. Ciri-ciri belah ketupat yang ketiga yaitu mempunyai 2 buah diagonal saling tegak lurus. Anak-anak perhatikan kembali gambar belah ketupat berikut. Diagonal yang tegak ya kita beri nama diagonal 1, kemudian diagonal yang lurus atau datar kita beri nama diagonal kedua. Jadi diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD. Selanjutnya, untuk menghitung luas belah ketupat, suatu belah ketupat dapat dihitung dengan cara mengalikan diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2 lalu dibagikan 2, atau luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berikutnya yang ketiga, keliling belah ketupat. Nah, untuk menghitung keliling belah ketupat dapat dilakukan dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi dari belah ketupat. Jadi sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Nah, sama dengan kita dapat menuliskan keliling sama dengan 4 kali sisi. Sebab keempat sisi ukurannya sama panjang, maka boleh dituliskan keliling sama dengan 4 kali sisi. Berikutnya kita akan memperhatikan contoh soal nomor 1. Nah, ini ada belah ketupat ABCD. Panjang diagonal AC diketahui 10 cm dan panjang diagonal BD diketahui 15 cm. Pertanyaannya, hitung luas belah ketupat. Jadi untuk menyelesaikannya kita menuliskan luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal kedua. Lalu setengah dikali diagonal satunya kita gantikan dengan 10 cm dan diagonal kedua kita gantikan dengan 15 cm. Nah, kemudian setengah dikali 10 cm sama dengan 5 cm lalu dikali lagi dengan 15 cm. Hasil perkaliannya adalah 75 cm persegi. Jadi kesimpulannya luas belah ketupat adalah 75 cm persegi. Contoh soal berikutnya yang kedua, gambar belah ketupat ABCD. Nah, panjang sisi AB sama dengan 10 cm. Pertanyaannya, hitung keliling belah ketupat. Jadi penyelesaiannya, keliling belah ketupat sama dengan 4 dikali sisi. Nah, di gambar belah ketupat ini, sisinya hanya diberitahukan sisi AB panjangnya 10. Nah, bagaimana dengan BC, CD, dan AD? Ya, ketiga sisi lainnya ukurannya adalah sama, karena salah satu ciri-ciri dari belah ketupat, keempat sisinya sama panjang. Nah, selanjutnya kita kembali ke rumus. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Jadi 4 dikali sisi AB panjangnya 10 cm. Nah, selanjutnya 4 dikali 10 cm sama dengan 40 cm. Jadi kesimpulannya, keliling belah ketupat adalah 40 cm. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari layang-layang. Indikator pencapaian hasil belajarnya yang pertama menyebutkan ciri-ciri layang-layang, kemudian yang kedua menghitung luas layang-layang, dan yang ketiga menghitung keliling layang-layang. Mari kita perhatikan ciri-ciri dari layang-layang.
ada sebuah layang ABCD memiliki ciri-ciri yaitu memiliki 4 sisi. Jadi sisinya adalah sisi AB, kemudian sisi ABC, sisi CD, dan sisi AD. Kemudian juga memiliki 4 sudut. Sudut yang dimaksud adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ciri-ciri layang-layang berikutnya adalah mempunyai 2 pasang sisi yang tidak sama panjang. Perhatikan kembali gambar layang-layang. Nah, sisi AB dengan sisi AD itu adalah sepasang yang ukurannya ya sama. Artinya begini, AB sama dengan AD, baik itu sepasang. Kemudian sisi BC dengan sisi CD ini juga sepasang. Nah, jadi BC panjangnya sama dengan CD. Jadi jumlahnya ada 2 pasang. Nah, berikutnya ciri-ciri layang-layang berikutnya mempunyai 2 buah diagonal saling tegak lurus berpotongan. Kita perhatikan kembali layang-layang ABCD. Diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus. Yang pertama diagonal 1 yang tegak, kemudian diagonal 2 yang lurus. Boleh terbalik, maksudnya yang tegak boleh dibuat diagonal kedua, yang datar atau lurus boleh dibuat diagonal pertama. Intinya kedua garis yang berpotongan tersebut adalah diagonal dari layang-layang. Selanjutnya kita akan menghitung luas layang-layang. Cara menghitung luas layang-layang yaitu dengan mengalikan diagonal 1 dikali diagonal kedua, kemudian dibagikan 2 atau diratakan. Jadi luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Selanjutnya, untuk menghitung keliling layang-layang dapat dilakukan dengan menjumlahkan semua panjang sisi dari layang-layang. Jadi sisi AB ditambahkan dengan sisi BC, ditambahkan dengan sisi CD, dan tambah sisi AD. Nah, ini Bapak buatkan warna, maksudnya sisi AB dengan sisi AD itu warnanya sama, itu ukurannya sama. Kemudian sisi BC dengan sisi CD warnanya juga sama, itu maksudnya ukurannya sama. Berikutnya contoh soal nomor 1, kita akan lihat sebuah layang-layang ABCD, panjang diagonal BD-nya adalah 20 cm, kemudian panjang diagonal AC-nya adalah 2 kali dari panjang diagonal BD. Pertanyaannya, hitung luas layang-layang. Jadi penyelesaiannya, diagonal 1 sudah diketahui 20 cm, untuk diagonal kedua ada informasi bahwa panjangnya 2 kali dari diagonal BD. Nah, jadi diagonal BD itu adalah diagonal pertama. Maka 2 kali diagonal 1 sama dengan 2 kali 20 cm, sama dengan 40 cm. Maka luas sama dengan setengah dikalikan diagonal 1 dikali diagonal kedua, sama dengan setengah dikalikan diagonal 1 kita ganti dengan 20 cm, dan diagonal kedua kita ganti 40 cm. Hasilnya adalah setengah dikali 20 cm adalah 10 cm, lalu dikalikan dengan 40 cm. Maka 10 cm dikali 40 cm sama dengan 400 cm persegi. Jadi luas layang-layang adalah 400 cm persegi. Ya, berikutnya kita akan melihat contoh soal yang kedua. Ada sebuah layang-layang dengan ukuran sisi AB 16 cm dan BC 30 cm. Pertanyaannya, hitung keliling layang-layang. Nah, untuk menyelesaikannya ini dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan panjang semua sisi, yaitu sisi AB ditambah BC tambah CD tambah AD. AB diganti dengan 16 cm, BC diganti dengan 30 cm, CD diganti dengan 30 cm, dan AD diganti dengan 16 cm. Jadi hasil hitungnya adalah 92 cm. Maka keliling layang-layang adalah 92 cm. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, anak-anak dapat mengerjakan tugas yang terdapat pada link berikut ini.
Bapak ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, salam semoga sehat selalu, dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.